Menurut hadisnya, apabila seseorang mengatakan yang tidak aku katakan, maka bersedia-sedialah mengambil tempatnya di neraka. Jadi hadis tadi, hadis dhaif itu, berarti kita mengatakan itu hadis, padahal Nabi bukan mengatakan itu hadis, tidak pernah Nabi mengucapkannya, tapi orang katakan itu ucapan Nabi, dan kita yakini pula itu yang salah ini, berarti kita terlibat dengan yang salah ini. Bersedia-sedialah kita mengambil tempatnya kita di neraka. Kata Nabi, ngapain kita ngambil risiko begitu berat? Ambil yang syahih saja, selamat. Ada jembatan. Atau ada minuman jauh-jauh lah. Ini, minuman ini satu gelas, 10 saksi mengatakan bersih. Ada yang satu gelas lagi, ada mengatakan 9 saksi bersih. Satu saksi mengatakan masuk tadi cecak ke sana. Ada pilihan. Masih maukah kita minum yang satu saksi mengatakan itu cacat? Masih ada yang bersih menjaminnya. Begitu. Tapi misalnya kita di padang pasir, tidak ada minuman lagi, menyelamatkan nyawa. Maaf, barangkali kencing onta pun kita minum. Tapi kalau masih ada di apa namanya, di jerigen air yang bersih, kenapa kok minum kencing unta? Kan bodoh. Di sana letaknya tadi. Jadi masih ada hadis-hadis yang syahih. Kenapa ambil risiko? Yang sahih aja pun belum bisa. Sholat tahajud malam, Bapak amalkan itu? Bisa. Itu yang syahih. Itu perintahnya Al-Quran, Pak. Al-Quran. Itulah amalkan. Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, kalau mau disayangi Allah, kalau mau doa kita mau diterima Allah, sholat tahajud malam dan berdoa di malam hari, bukan berdoa rame-rame di lapangan, mana Allah dengar, karena di sana selimu dengar ria. Tapi kalau malam sendiri didengar Allah, janji Allah, Al-Quran, itulah pilih. Kenapa yang hadis-hadis yang lemah dipilih? Nah ini maksudnya risiko mengamalkan hadis yang lemah. Imam-imam yang menolak hadis lemah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa imam lagi, ya, itu menolak. Memang banyak imam yang lain menerima. Jadi kenapa kita, ya boleh kita pilih yang mana, tapi kita bisa bijaklah memilih imam ini yang mana kita pilih. Pak Ustadz, karena udah masuk azan maghrib, kita break dulu ya. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, acara Cerminan Hati akan dilanjut setelah azan maghrib. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Cerminan Hati dengan topik 2 syarat agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Pak Ustadz ada yang mau bertanya, Bapak Haji Ahmad Bakti Lugis. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan apa yang telah diutarakan Pak Ustadz tadi, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa ada 2 hadis yang mau kita amalkan. Yang pertama sekali menurut Ustaz tadi yang sebenarnya hadis sahih. Cuman barangkali kami yang awam ini, antara yang sahih dengan yang dhaif, bagi kami kadang-kadang susah untuk membedakannya. Sehingga ada keraguan dalam hal mengamalkannya. Untuk itu mohon penjelasan dari Ustaz, bagaimana caranya untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Pak pertanyaan Bapak. Pertama, tentu jawab saya, banyaklah Bapak belajar. Banyaklah Bapak ikut pengajian. Banyaklah bertanya kepada Ustaz. Kalau memang diragukan itu dhaif. Nggak mungkin kita bisa tahu mencarinya. Ya. Atau banyak baca buku. Itu jawab pertama. Pak Ustaz, kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Cerminan Hati. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana, dengan siapa Bu? Sama Merah. Ya, Bu Merah dari mana? Di Belawan. Ya silakan Bu Merah. Di Belawan. Pertanyaannya ya. Gini Bu, saya dari kemarin nelpon nggak bisa karena rekaman gitu kan Bu. Ya. Jadi saya mau nanya, menyimpang sedikit lah Bu dari pembicaraan topik sekarang nih Bu.
Masalah perceraian itu, Bu. Dari kemarin saya hubungi nggak bisa-bisa. Perceraian. Mungkin Gini, Pak Ustadz. ya silakan Bu pertanyaannya. Ini suami saya kan menceraikan saya, saksinya abang saya, keluarga dia dan orang tuanya. Tapi pada saat itu dia bilang gini, ya udah kita cerai, gitu. Terus orang tuanya bilang sah gitu. Terus masalahnya kan Pak Ustadz, bila saya sampai rumah saya nggak tahu saya ini sekarang salah berapa. Apakah itu sah Pak Ustadz? Itu aja Bu Mera. Iya, makasih ya. Oh ya. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustadz, mungkin kita kembali ke pertanyaan Pak Bakti Lubis tadi ya. Dari dibantah dong ya. Nanti aja yang kedua ya. Oh ya. Pertanyaan Bapak tadi ya. Jadi pertama tentunya banyak belajar. Setelah itu ada ayat firman Allah mengatakan Al-Quran. Janganlah kamu mengerjakan sesuatu itu yang kamu tidak tahu mengapa dan kenapa. Sesungguhnya mata, hati, dan pendengaran itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kita mesti tahu, jadi tahu belajar. Tanya Ustaz, apa ini daif atau saya apa tidak. Jadi itu tugas itu Pak, belajar. Baca buku, tanya Ustaz. Tadi bertanya, apa dorongan untuk bertanya? Kalau kita memang, kita tahu kita misalnya lah contohnya Pak dulu. Kita bilang dulu tadi misalnya ajankan bayi. Nah, itu diperselisihkan oleh ulama-ulama. Dan sini kita bertanya, apa hadisnya? Daif apa tidak? Nah, kalau katanya itu daif, tapi ada fadilahnya macam segala. Sudah tahu kita kan? Memang kita nggak tahu itu kalau nggak dari ulama. Nah, itulah caranya, bertanyalah. Nah, jadi kalau kita mau mencari hadis itu daif atau sahih, nggak mungkin dapat. Kita itu ulama sendiri pun juga mengorek ke atas juga itu. Ke ulama-ulama juga. Satu buku-buku semua. Saya rajin belajar Pak, rajin pengajian ya. Itu jalan keluarnya. Maka itu tugas itu, wajib itu. Apa mana-mana dia yang jangan setelah subuh dicari lagi sebabnya, jangan buang waktu. Itu sudah sahih. 2 rakaat ditanya lagi apa 2 rakaat mana hadisnya? Jangan. Mana-mana yang diperselisihkan. Misalnya tahiyat di kematian, itu dipeributkan. Ada yang mau, dia tidak. Tanya apa dalilnya? Mana? Tanya Ustaz. Mana bukunya? Ya, mana hadisnya? Tadi bertanya. Dan jangan sama satu Ustaz saja. Laga 2 Ustaz yang lain paham. Dan bandingkan ini keterangannya. Apakah ini menggunakan hadis sahih atau ini menerangkan pendapat ulama? Tapi ulama ini mengatakan pendapat ulama mazhab anu ini tidak ada hadisnya. Ini pakai hadis, ya. Berarti tidak benar. Pakai hadis. Ustaz, kita break dulu ya. Banyak jawabannya sama dia. Ya? Jadi suara terbanyaknya lah. Bukan suara terbanyak, ini Ustaz demokrasi di sini. Sini tidak suara terbanyak. Ini katanya ini Ustaz ini lain pendapatnya ini. Oke Ustaz, kita break dulu ya sebentar. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, acara Cerminan Hati akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Cerminan Hati dengan topik 2 syarat ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Bu Mera dari Belawan. Dia diceraikan suaminya, tapi suaminya nggak bilang talak berapa. Jadi sekarang ibu itu bingung Pak Ustadz. Sebenarnya talak berapa? Ibu, tadi kita sudah utarakan di pembukaan, yang kita bahas pada pengajian ini adalah mengenai 2 syarat agar ibadah kita atau amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu pertama ikhlas lillahi taala, yang kedua harus sunnah. Jadi kalau sudah soal perceraian itu bagus ibu tanya kepada ustaz-ustaz yang lain ya. Jadi saya mohon maaf, saya nggak bisa jawab pertanyaan ibu. Ya, saya kalau tidak tahu saya kadang-kadang nggak mau saya harus bicara yang ada ilmu saya dan ada argumentasi. Daripada saya nanti kena dosa karena mau senang ibu, nggak bisa. Ya, gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Terus misalnya ada bacaan surat Yasin, kan biasanya itu ada orang meninggal, terus pada baca surat Yasin semua, itu bagaimana Pak Ustadz? Itu boleh nggak? Baca Yasin itu sunnah. Ya, ingat itu ya. Saya tidak melarang baca Yasin, sunnah. Tapi meletakkan Yasin itu di kuburan,